Halo semua, kali ini kita masih berada di bab 1 yang berjudul Tingkatan Kekayaan, ketahui rasa uang untuk meraih kekayaan. Namun kita akan memasuki subbab yang kedua yang berjudul Tetaplah buka matamu di malam hari. Di antara kita, ibumu selalu makan paling terlambat. Suatu hari, ibumu sudah terlebih dahulu menyiapkan makanan untuk kita dan pergi ke ruang cuci untuk mencuci baju. Ibumu kemudian baru akan makan setelah selesai mencuci baju dan bersih-bersih rumah. Dengan memanaskan nasi dingin di microwave, sisa kimchi, 3 potong gorengan, dan 2 lembar daging olahan yang tersisa, ibumu sarapan dengan terlambat. Saat itu, kita tengah menyantap buah sebagai makanan penutup. Ketika hendak mengambil air untuk minum, aku melihatnya. Sosok ibumu dari belakang sedang makan sendirian dengan rok yang sudah lusuh dan baju basah sehabis mencuci baju. Usai makan, ibumu membereskan alat makan dan mulai mencuci piring. Setelah selesai, baju ibumu akan basah terpercik air. Bau masakan masih juga menempel di bajunya. Bahkan, dari mulutnya tercium aroma kimchi. Ibumu pasti ingin hidup dengan penampilan yang segar juga, bukan? Itulah ironi dari kehidupannya yang berada di antara keadaan memprihatinkan sekaligus menyegarkan. Dari jauh terlihat indah, tapi tampak memprihatinkan dari dekat. Suapan nasi ibumu hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang normal. Kita pun selama ini hidup dengan keseharian yang menyedihkan seperti itu. Apabila bagian itu tidak ada dalam kehidupan ibumu, tidak akan ada pula kita di masa sekarang. Katanya, apabila tampak belakang dari seseorang terlihat menyedihkan, artinya kita mencintai orang itu. Bagiku, sosok ibumu dari belakang terlihat menyedihkan. Konon, nasi tidaklah mengandung air nasi, tapi air mata. Air mata seorang ibu dengan kesehariannya yang memprihatinkan. Air mata seorang ayah yang mencari uang. Nak, kuharap kamu dan saudaramu menyadari nilai dari nasi dan air mata di dalamnya. Nasi adalah poin terpenting dari ekonomi. Yang namanya kehidupan berekonomi berarti mencari sesuap nasi dan memakannya. Kehidupan kita berdiri di atas fondasi ekonomi bernama nasi. Kehidupan kita terdiri atas proses berulang mencari sesuap nasi dengan cara bekerja. Setiap orang tua berusaha keras agar anak-anaknya tidak kelaparan, menjual dirinya untuk mendapat sesuap nasi. Perjalanan hidup seseorang adalah sebuah proses pembuktian diri yang tiada henti demi mencari sesuap nasi. Makanan bisa dicari dengan pekerjaan. Pada era pertanian, pekerjaan banyak dilakukan dengan melibatkan fisik. Setelah era industri, pekerjaan dilakukan dengan otak dan teknologi. Hingga era kapitalisme finansial tiba. Pekerjaan fisik berkurang dan peran dari kapital mulai membesar. Bukan dengan fisik atau otak, kapitalisme yang dibuat oleh manusia itulah yang bisa menghasilkan sesuap nasi. Kapitalisme menggantikan pekerjaan fisik. Makin sulit untuk mencari makan dan hidup dengan hanya fisik dan pikiran saja. Sekarang adalah era ketika uang yang akan menghasilkan uang. Nasi berubah bentuk menjadi uang. Biasanya kita mencari uang untuk sekedar makan dan hidup, tapi uang tersebut duduk di atas manusia. Kita masuk ke dalam sebuah era ketika kita tak lagi bisa membedakan apakah uang itu untuk manusia atau manusia yang bergantung pada uang. Aku merasa sedih dan menyayangkan kenyataan ini, namun mau gimana lagi?
Yang bisa dilakukan adalah menerima kenyataan dan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Mereka yang tidak paham uang akan sulit bertahan. Jadi, yang harus dilakukan adalah mempelajarinya dengan giat. Buku ini adalah nasi terhangat yang bisa kuberikan untukmu dan saudaramu. Buku tentang uraian isi hatiku yang sudah terpendam lama. Jadi pastinya mengandung banyak perasaanku. Ayah dan ibu kalian selalu menyajikan nasi hangat untuk kalian seperti sekarang. Namun, itu hanya akan ada ketika kalian masih dalam pelukan orang tua. Itu alasan mengapa aku ingin kalian belajar ekonomi dengan mandiri. Inilah alasanku terus menulis buku ini, agar bisa membantumu dan saudaramu, dan agar bisa menjadi panduan kalian untuk belajar dengan mandiri tanpa diriku. Mudah-mudahan ini bisa merasuk ke dalam darah dan daging kalian. Aku mencintaimu, anakku.